Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Tadi kita dapat berita bahwa terjadi kudeta di Myanmar gitu kan. Nah, Myanmar itu memang masih tertutup kalau kita lihat apa adanya gitu kan sebagai sebuah negara. Dan ketika terjadi kudeta itu gitu kan, kudeta apa namanya? Yang saat ini terjadi itu apa namanya, kesannya itu seperti tiba-tiba gitu karena kita ada di luar, kita nggak ngerti, walaupun mungkin gejolaknya itu udah mulai dari saat dimana eh, Rohingya diusir gitu kan, dan kita juga belum belum tahu persisnya lah. Hanya kalau kita lihat sebetulnya Myanmar itu negara yang tangguh, tak banget. Myanmar itu kalau kita lihat sejarah tuh benar-benar sebuah bangsa yang tidak terbuka, tetapi mereka mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya mereka sendiri lah, politik model model bangsa itu sendiri. Nah, Aung Suu Kyi itu juga kalau kita lihat perjuangannya luar biasa gitu kan sampai situasi yang sekarang, tetapi kalau baca berita di media Aung Suu Kyi ditangkap gitu. Sekali lagi kita belum tahu persis apa yang terjadi di negara tersebut. Nah, tapi saya ingin coba menyampaikan informasi gitu, dan ini juga berharap nanti ada dialektika, karena saya kira ketika kita mencari yang baik kemudian mendiskusikan dengan cara baik, mudah-mudahan justru itu bermanfaat. Kalau kita lihat sekelilingnya, Myanmar itu dekat dengan Thailand, dekat dengan Kamboja. Kamboja kalau kita lihat dulu ada Pangeran Norodom Sihanouk, sebelumnya sempat dijajah Prancis lama. Nah, ketika setelah Perang Dunia Kedua ke sebelah sini Kamboja merdeka dan Pangeran Sihanouk yang jadi pemimpin. Tetapi kemudian ada, kalau ingat tuh, ada Khmer Merah lah ya, ada Khmer Merah, ada Kiu Sampan, dan diberitakan itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Ada Pol Pot juga di situ, dan setelah itu muncullah Hun Sen. Hun Sen itu sampai hari ini dari setelah perubahan itu tetap menjadi pemimpin nomor satunya di sana dari sejak muda sampai sekarang. Kamboja stabil dan mulai terbangun. Kita berharap begitu. Eh, tetapi tetap tidak begitu terbuka, tetap tertutup, walaupun banyak kerjasama dengan berbagai para pedagang, kontraktor, dan di seluruh inilah dia berjalan juga itu di Kamboja itu. Nah, Myanmar juga dekat dengan Thailand. Thailand juga bangsa yang tangguh, nggak pernah dijajah, kemudian juga punya raja yang luar biasa, Bhumipol ya, dan berulang-ulang terjadi kudeta juga. Jadi cerita kudeta atau perebutan kekuasaan di kawasan Thailand, Kamboja, kemudian Myanmar nih memang kecenderungannya dari berbagai perjalanan sejarahnya tuh seperti itu. Hanya di Thailand ada rajanya, sehingga perebutan kekuasaan di level pemerintahannya itu tidak merubah total pola pengelolaan negerinya, tapi perdana menterinya saja yang diganti. Nah, Thailand juga hebat itu kalau kita lihat secara terbuka kemajuannya, walaupun ketika orang bilang ada proksi lah ya, ribut antara merah dan kuning itu berlarut-larut, itu membuat Thailand menjadi lebih turun dibanding kecepatan pembangunannya sebelumnya. Dan sekarang ketika Covid juga Thailand menunjukkan sebagai bangsa yang tangguh juga, artinya dianggap mampu lah mengatasi Covid ini. Itu yang ada di sekitar persis Myanmar.
Kalau kita lihat ke sebelah sininya ada Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, dan paling bawah itu Indonesia, di selatan maksudnya, di paling selatannya itu Indonesia. Saya ingin mengajak diskusi ini karena kudeta, kalau dalam pemahaman saya itu mengganti the ruling class. Nah, mengganti the ruling class seperti saya sampaikan di sebelumnya, pada channel-channel sebelumnya, channel saya maksud saya sebelumnya, itu tidak mudah karena elitnya saja diganti, tetapi di bawah-bawahnya itu belum tentu tergantikan, dan itu juga menjadi persoalan tersendiri nantinya ketika kita bicara sebuah wilayah yang luas, kemudian juga yang jutaan orang gitu kan. Jadi itu adalah tersendiri juga, nggak serta merta ketika terjadi kudeta atau perubahan kekuasaan itu akan mudah dikendalikan sampai ke tingkatan di berbagai tempat atau sekelilingnya, sekitarnya. Nah, saya ingin mengajak kita semua berpikir, karena di dalam video-video yang saya sampaikan, kudeta atau perebutan kekuasaan ini alangkah baiknya dihindari ketika kita sudah sampai tahapan sebagai sebuah negara demokrasi, di mana konstitusional, yang artinya konstitusi itulah yang dipegang bersama-sama, dan itu berbeda dengan negara-negara yang otoriter. Otoritarian inilah yang menentukan konstitusi, kemudian semuanya ditentukan oleh sang rejim dan sang pimpinan rejim ini gitu kan. Nah, di Indonesia ini sekarang sudah demokratis, maka bicaranya adalah konstitusional, kemudian implementasinya. Indonesia pun kalau kita melihat merdekanya itu dengan cara seperti proklamasi, mendeklarasikan merdeka, bukan bertempur habis-habisan, orang yang ada di sini dihabisi, dikalahkan, tetapi dengan cara yang barangkali juga sebagai cara yang baru juga dalam sebuah peradaban ketika itu ya. Jadi Indonesia melakukan proses seperti itu, merdekanya. Kemudian setelah itu baru bertarung, artinya militer, kemudian juga ada diplomasi. Dan kita perlu bersyukur di 62 kemudian Irian pun masuk ya, yang sekarang dibilang Papua itu masuk ke dalam Indonesia, dan inilah jadi negara kesatuan. Dalam konteks bicara Myanmar tadi, saya ulangi lagi, belum tahu arahnya kemana, tetapi ketika ini kita lihat sebagai sebuah pelajaran, itu pasti akan berpengaruh, karena setelah revolusi Iran, atau revolusi dulu ada Perancis, kemudian juga sebelumnya malahan di Inggris juga gitu kan, Jongluk, terjadi perubahan begitu, malah Inggris kembali lagi menjadi kerajaan, kalau Perancis menjadi negara yang demokratis. Dan di berbagai tempat juga awalnya itu ada kerajaan juga di Eropa itu. Begitupun di Tiongkok itu awalnya kerajaan-kerajaan, yang kemudian adalah berubah gitu kan. Sehingga saya selalu meyakini ketika sebuah bangsa tidak mampu menangani tantangannya, menghadapi tantangannya, maka dia akan digantikan oleh bangsa yang lain gitu kan. Nah, bangsa yang lain ini konteksnya adalah rejim, kelompok, atau dan lain-lainnya, tetapi yang lainnya gitu kan. Nah, kembali ke cerita Myanmar ini, alangkah bijaknya kalau kita mencermati itu gitu kan. Apakah dengan revolusi atau dengan kudeta ini terjadi revolusi kemudian perubahan yang drastis di sana, atau kudeta ini hanya sekedar memperebutkan kekuasaan yang ada di Myanmar saja. Nah, tentu kita sebagai sebuah bangsa tidak usah juga terlalu terpengaruh, wah ganti rejim gitu kan. Kalau menurut saya nggak perlu, tapi mari kita cermati apa yang terjadi, karena sungguh jauh berbeda
di Indonesia ini sudah demokratis, konstitusional, sedangkan di Myanmar tadi masih berbentuk kekuasaan yang rejim tadi gitu kan. Jadi mungkin kudeta ini militernya bisa jadi ingin menjadikan Myanmar sebagai sebuah negara yang demokratis. Siapa tahu gitu kan, kita cermati. Dan kalau kita bicara di kawasan Indonesia di sebelah selatan itu, kalau ada wilayah-wilayah ya di seluruh belahan bumi ini, yang di Afrika paling selatan adalah Afrika Selatan, South of Africa. Dia negara yang beragam juga, bineka, kemudian juga dia demokratis. Kalau kita lihat ya sekarang, sebelumnya apartheid kita tahu, dan sekarang sudah menjadi negara yang demokratis. Kemudian di benua Amerika yang paling selatan itu adalah, kalau kita perhatikan, Brazil dan Argentina. Itu juga demokratis dan negara beragam juga. Nah di kawasan Asia ini kalau kita lihat, yang paling selatan itu Indonesia ini gitu kan. Walaupun India, Bangladesh juga selatan, tapi untuk kawasan sebelah sini yang paling selatan itu Indonesia, artinya tanah Nusantara ini. Nah kalau kita perhatikan di selatan kita lagi ada justru benua Australia dan kemudian Selandia Baru. Selandia Baru kalau dilihat termasuk negara yang makmur dan maju. Menangani COVID ini dipersepsikan sebagai negara paling berhasil sampai hari ini. Dan kalau kebahagiaan juga mungkin di tingkatan yang paling atas, termasuk dengan Finlandia. Jadi artinya negaranya adalah negara yang stabil, kemudian juga makmur. Apa hubungannya? Hubungannya dengan di Indonesia, maka kita perlu lihat Afrika Selatan, India yang bagian selatan, Bangladesh itu kan. Kemudian juga kita perlu melihat Argentina dan Brazil. Nah kalau yang lebih selatan lagi itu adalah Selandia Baru. Nah yang di selatan-selatan ini itu damai, kemudian juga beragam, walaupun ada perbedaan-perbedaan gitu kan ininya, tetapi negaranya adalah cenderung untuk beragam. Nah, saya mengajak kita memperhatikan Myanmar kudeta ini, itu sebetulnya apakah kudeta ini justru akan mendorong menjadi negara yang lebih tertutup lagi, atau Myanmar ini, saya ulangi lagi, akan menjadi negara yang demokratis. Kalau kita di kawasan tentu berharap walaupun tidak ada hubungannya, kudeta yang terjadi di Myanmar ini justru membuat Myanmar menjadi negara yang lebih terbuka, maju, dan demokratis. Dan dengan maju dan demokratis itu diharapkan kawasan di Asia ini menjadi lebih terbuka, kemudian juga lebih maju lah, jadi pusat peradaban. Walaupun di sisi lain saya kira banyak orang sudah tahu, bahwa Myanmar ini tidak terlepas dari kerjasama yang banyak dengan mainland China ya, jadi dengan Tiongkok. Itu banyak sekali masuk ke Myanmar di akhir-akhir ini dalam bentuk investasi. Apakah kudetanya ini nanti terbuka karena pengaruh supaya bisa lebih cepat pembangunannya, kemudian menjadi demokratis dan kapitalis gitu kan, atau justru kudeta ini sebetulnya mencegah perubahan yang tidak terkendali di Myanmar itu dibandingkan dengan proses pembangunan yang tertutup yang selama di dekade ini gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya Perang Dunia Kedua, makanya bisa kita bilang selama 70 tahun terakhir ini gitu kan. Dan malahan kalau kita lihat sebelumnya juga belum seterbuka saat ini dunia itu. Jadi ini arahnya mau kemana gitu kan kalau dilihat. Tetapi ini adalah sebuah fenomena yang perlu kita cermati. Nah oleh karena itu kembali kepada
kita sebagai bangsa Indonesia, maka alangkah baiknya dijadikan introspeksi. Dan proses kudeta-kudeta seperti ini itu harus kita jadikan pelajaran. Walaupun saya mengulangi lagi, ketika sebuah negara sudah demokratis, itu jangan pernah kembali lagi kepada otoriter. Walaupun kita harus jujur juga menyatakan, di sebuah negara otoriter ataupun kerajaan, ketika rajanya atau rejimnya itu betul-betul pro rakyat, maka dia akan maju luar biasa. Jadi mainland Cina itu tidak demokratis, itu pasti. Tetapi ada pola yang mereka punya unggul juga. Ketika mereka mempunyai pimpinan di tingkat nasional, itu betul-betul dimulai dari desa, dari yang paling kecil, naik terus, sehingga ketika sampai di puncak pimpinan itu betul-betul matang. Demokrasi yang ada di Indonesia ini, kalau kita jujur, itu masih setengah matang, karena banyak siksa yang belum tentu juga orang-orang itu sebetulnya sudah meniti karier dari tingkatan yang paling bawah. Nah, tetapi walaupun begitu, kenapa saya menyampaikan di diskusi ini sebaiknya kita menjaga proses demokrasi ini? Karena saya mempunyai harapan di 2024 ini ke sana, ke depan, ke sana, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang jauh lebih muda ini muncul sebagai kekuatan yang baru, yang lebih punya integritas. Kemudian kalaupun mereka tidak banyak bicara soal bela bangsa, soal hal-hal yang idealis, tapi saya berdoa dan berharap mereka itu justru bertindak nyata gitu kan, di dalam memperbaiki masyarakat dan bangsa ini gitu. Dan kalau kita lihat hari-hari ini sebetulnya makin banyak orang yang muncul yang bisa atau kita harapkan nanti pada suatu saat menjadi pimpinan negeri ini. Jadi sekali lagi mari kita cermati apa yang terjadi di Myanmar ini. Kemudian ini mari kita jadikan sebagai introspeksi untuk kita dan bangsa ini. Kenapa itu terjadi? Kenapa pilihannya tidak dengan cara-cara yang demokratis? Lalu bagaimana dampaknya? Kemudian juga perubahan dan yang lain-lainnya, dan itu mari kita jadikan sebagai bahan pelajaran kita bersama. Demikian artinya yang disampaikan siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.